Oke, selamat sore semuanya ya. Selamat datang di WIB Podcast. Oke, jadi di sini kita akan membahas tema yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Apa sih temanya gitu ya? Temanya itu S2 penting nggak sih gitu ya? Jadi kalau kita lihat di sini ya, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu gitu ya. Perkenalkan, nama saya Pak Abdurrahman ya. Saya merupakan dosen dari Prodi Ilmu Hukum. Nah, kalau di sini ya, kita sudah didampingi nih sama pembicara yang sangat-sangat luar biasa ya. Yang pertama kita perkenalkan dulu untuk Bapak Robin PhD gitu ya, selaku sekretaris sekaligus dosen program Magister Manajemen UIB. Dan selanjutnya di sini ada Ibu Nur Hadiati. Oke, beliau selaku sekretaris program studi Magister Hukum di Universitas Internasional Batam. Oke, pertama-tama boleh kita perkenalan dulu dari Bapak dan Ibu di UIB sebagai apa dan sudah berapa lama Bapak Ibu sudah mengajar di Universitas Internasional Batam. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Robin. Oke, ya terima kasih Pak Abdur. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Robin dari program studi Magister Manajemen. Jadi kalau ditanya berapa lama sudah di UIB itu sejak 2013. Jadi ya cukup lama juga lah sudah di UIB gitu, dari 2013 sampai sekarang gitu. Jadi kalau saya sendiri itu di manajemen, jadi selain di S2 manajemen itu juga ada mengajar di S1 manajemen juga. Ya mungkin itu sedikit Pak Abdur. Oke, baik. Terima kasih Pak Robin atas perkenalannya. Silakan selanjutnya Bu Nur Hadiati. Perkenalkan, nama saya Nur Hadiati, biasa dipanggil Nur. Saya di sini gitu ya sebagai sekretaris program Magister Hukum. Selain itu saya dosen di program Sarjana Ilmu Hukum. Kalau ditanya berapa tahun, saya juniornya Pak Rubin, saya baru 2 tahun dari 2019 sampai sekarang. Wah, lumayan juga ya, sudah lama-lama sekali nih ya, dari tahun 2013 ya Pak Robin dan Bu Nur Hadiati tahun 2019. Oke. Baik, terima kasih Pak Robin dan Bu Nur Hadiati ya atas perkenalan singkatnya. Nah, teman-teman nih, kalau dari 3 episode podcast ya, sebelumnya tamu yang hadir gitu ya dari program studi S1 gitu ya. Kali ini kita kedatangan tamu dari program studi Magister Hukum, Magister Manajemen S2-nya di UIB gitu ya. Jadi gini Pak Robin dan Bu Yati, mungkin teman-teman nih yang nonton live gitu ya, di sini ada yang masih belum tahu gitu. Sebenarnya S2 itu apa sih gitu ya. Nah, apa saja programnya untuk S2 atau Magister yang ada di UIB itu sendiri. Jadi silakan Pak Robin. Oke, untuk teman-teman yang baru join ya, mungkin juga penasaran gitu ya, ada program apa saja sih yang ada di S2 Magister di UIB. Nah, kita di UIB kita punya 2 program Magister. Nah, yang pertama itu Magister Manajemen, yang kedua itu Magister Hukum. Jadi kita di UIB ada 2 untuk program magisternya. Oke. Selanjutnya Bu Nur Hadiati silakan. Jadi ada 2 nih, ada 2 jenjang lanjutan ya. Jadi kalau dari S1 pemahamannya kan lebih general ilmu pengetahuannya. Kalau S2 itu lebih spesifik. Tadi Pak Robin udah bilang ada 2, Magister Hukum sama Magister Manajemen. Kemudian nanti di dalam perkuliahannya itu ada peminatan lagi Pak namanya. Kalau di hukum itu ada hukum kebijakan publik, ada hukum bisnis, sama ada hukum kesehatan. Kalau yang di Magister Manajemen ada apa aja Pak Robin? Kalau di Magister Manajemen kita menyediakan 5 peminatan atau 5 konsentrasi untuk teman-teman yang mau bergabung di program Magister Manajemen. Nah, kita punya strategic business, kemudian kita punya professional human resource management, kemudian kita punya bisnis pariwisata, kemudian kita juga punya manajemen pendidikan dan intrapreneurial seperti itu. Jadi kita menyediakan 5 peminatan untuk teman-teman yang mau bergabung di program Magister Manajemen. Oke, baik. Terima kasih Pak Robin. Oke, kalau kita mungkin ya sebagai masyarakat yang awam gitu ya, atau misalnya mahasiswa yang baru lulus program sarjana gitu ya. Kira-kira apa sih Pak mungkin atau Bu Nur Hadiati gitu ya perbedaan nih dari program S1 dan S2. Misalnya S1-nya dia ngambil yang program manajemen gitu ya. Terus dia ambilnya S2 nih manajemen. Nah, itu perbedaannya apa? Lalu untuk yang prodi ilmu hukum, dia baru lulus S1 hukum gitu ya. Terus selanjutnya dia ambil S2 hukum. Kira-kira apa sih perbedaannya gitu?
Oke, kalau untuk perbedaannya, nah kita bisa melihat dari setiap jenjang pendidikan itu kan ada spesifiknya masing-masing ya. Misalnya dari SD, habis lulus SD kita ke SMP, habis SMP ke SMA, kemudian SMA kita lanjut ke S1, habis S1 lanjut S2, S2 baru lanjut S3. Nah, apa bedanya S1 dengan di S2? Nah, kalau S1 itu kan kita belajarnya itu lebih general, ilmunya itu lebih umum. Walaupun misalnya kita di S1 itu kita juga ada peminatan atau konsentrasi. Nah, tetapi yang dibahas di S1 itu lebih sifatnya itu adalah general. Nah, sementara kalau kita S2 itu kita lebih banyak bahas studi kasus, kemudian aplikasi-aplikasi yang ada atau praktek-praktek yang ada di lapangan itu seperti apa, di perusahaan itu seperti apa. Nah, jadi kita tidak lagi banyak berbicara tentang teori seperti itu untuk di S2, tapi kita lebih banyak berbicara aplikasinya itu seperti apa, implementasinya itu seperti apa di dalam perusahaan. Nah, seperti itu bedanya antara di S1 sama S2. Nah, salah satu poinnya itu juga di dalam analisa. Nah, mungkin karena kalau di S1 kita analisa baru perkenalan untuk analisa. Nah, sehingga metode analisisnya itu juga tidak terlalu kompleks seperti itu. Nah, sementara kalau di S2, nah itu akan diperdalam seperti itu. Nah, jadi kira-kira itu bedanya Pak Abdul. Akan lebih kompleks gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, kalau dari prodi ilmu hukum gimana Bu Nur? Kalau dari prodi hukum, saya analogin dulu nih, kalau kayak baca buku, S1 tuh kayak kita baca preface atau resume awal. Oke. Tapi kalau misalnya S2 itu udah masuk bab per babnya, jadi lebih detail. Nah, kalau misalnya di hukum itu, saya kasih ilustrasi kalau kuliah S1 itu semester 1 sampai semester 5, kebanyakan perguruan tinggi menerapkan demikian. Jadi belajar semua, pidana, perdata, bisnis, tata negara, semua dipelajari. Baru di semester 6, 7, 8 ya, itu masuk ke peminatan. Beda sama S2. S2 itu langsung di semester 2-nya langsung lebih spesifik mau apa. Kalau di WIB kan tawarannya ada 3 tadi, kebijakan publik, kesehatan, sama bisnis. Kayak tadi yang Pak Robin bilang, itu kan lebih kepada practical approach, pendekatan praktikal kalau di S2. Jadi lebih banyak diskusinya dan udah dikaitkan dengan kondisi aspek kemasyarakatan. Itu bedanya sih antara S1 dan S2, lebih taktis. Oke. Baik, terima kasih, luar biasa banget penjelasannya ya. Jadi sangat jelas sekali ya teman-teman semuanya ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita membahas tentang durasi nih, kira-kira ya kalau misalnya Pak Robin atau Bu Nur, kalau misalnya lamanya masa studi untuk S2 sendiri itu kira-kira berapa lama sih Pak? Oke, kalau untuk masa studi, nah teman-teman bisa cross check gitu ya, bisa cek di yang sudah pernah ngambil S2 seperti itu. Nah, kalau kita flashback gitu ya, mungkin 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, nah S2 itu bisa dikategorikan sulit gitu ya, dan lulusnya itu cukup lama gitu, bisa 2 tahun, bisa 2,5 tahun, bahkan ada yang sampai 3 tahun atau hampir mendekati 4 tahun. DO 4 tahun gitu ya. Nah, tetapi seiring dengan perubahan, dengan perkembangan zaman, nah program S2 itu juga ada perubahannya seperti itu. Jadi tidak lagi perlu kuliah S2 itu lama-lama seperti itu. Nah, itu kita di program S2 baik MM maupun MH. Nah, itu kita udah mendesain kurikulumnya itu di mana teman-teman kalau menjadi mahasiswa S2 di UIB, nah itu cukup 1,5 tahun itu sudah bisa menyelesaikan program S2 seperti itu. Jadi programnya itu kita tidak lagi 2 tahun, tapi kita 1,5 tahun itu sudah bisa menyelesaikannya. Oke, kalau Bu Yati gimana? 1,5 tahun tuh saya kalkulasikan ya, untuk lebih singkat lagi bayangannya adalah 18 bulan. Jadi kalau kekhawatiran dulu kan banyak orang ya, itu tadi seperti ceritakan Pak Robin bisa sampai bertahun-tahun ya, tapi kan balik lagi ke mahasiswanya. Dan menurut saya gitu ya, kalau bisa bicara tempat kerja gitu ya, di UIB sendiri menawarkan kurikulum yang bisa membuat itu bisa lebih cepat dan memudahkan dengan proses pendampingan. Jadi yaitu masa studinya S2 normalnya 2 tahun, tapi bisa jadi 1,5 tahun atau 18 bulan. Untuk masa studi 18 bulan ya, mungkin rata-rata mungkin sekitar 2 tahun ya Bu. Iya, Kalau mungkin cepat maksimal 1,5 tahun gitu ya Pak tahun. Robin ya. Iya. Oke.
Kalau kira-kira misalnya nih ada nih mahasiswa tertarik gitu ya Pak, terus dia itu pengen lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Kira-kira untuk segi keilmuan, misalnya untuk di Magister Manajemen atau misalnya di Magister Hukum, itu mata kuliah apa sih Pak yang mungkin harus diperdalam gitu Pak? Karena nanti akan berhubungan dengan mata kuliah yang ada di Magister Manajemen atau Magister Hukum seperti itu. Oke, untuk lanjutan S1 ke S2 ya. Nah, sebenarnya kalau untuk Magister Manajemen itu lebih umum gitu, lebih umum dan lebih general gitu. Jadi tidak ada requirement khusus seperti itu ya. Artinya tidak perlu spesifikasi khusus. Tapi pada umumnya kalau misalnya untuk melanjutkan ke Magister Manajemen, nah itu beberapa ilmu yang perlu dibekali, misalnya terkait dengan manajemen itu sendiri, kemudian bisnis, kemudian metodologi penelitian. Nah itu beberapa mata kuliah yang memang perlu dipersiapkan ketika kalau misalnya teman-teman mau mengambil program S2 seperti itu. Nah untuk teman-teman yang S1-nya itu di luar fakultas ekonomi, di luar manajemen, akuntansi sama ekonomi, nah mungkin tertarik untuk mengambil program Magister Manajemen juga. Nah itu juga tidak perlu khawatir karena kita punya program matrikulasi, artinya sebelum memulai perkuliahan, nah teman-teman nanti akan dibekali dulu beberapa mata kuliah. Nah misalnya manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Nah supaya ketika teman-teman masuk di semester 1, nah teman-teman sudah punya bekal seperti itu. Jadi tidak akan kaget seperti itu ketika kuliah di program S2. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya kalau kita dengar sendiri tadi ya dari Pak Robin, mungkin akan memberikan matrikulasi gitu ya, Pak Robin ya, mungkin agar nanti teman-teman yang mungkin dari S1-nya itu bukan manajemen tapi pengen masuknya di manajemen, itu tenang aja teman-teman. Jadi teman-teman tuh bisa gitu ya, buat apa? Buat lanjut ke jenjang S2 misalnya di Magister Manajemen gitu. Walaupun mungkin basic S1-nya adalah hukum, karena nanti akan join kemana? Ke matrikulasi itu. Tapi kalau dari MH bagaimana Bu Yati? Di MH itu kita juga punya ini ya Pak, tadi dari satu peminatan namanya kan hukum kesehatan. Nah itu yang ikut mahasiswanya, pesertanya itu justru dokter. Jadi S1-nya pendidikan dokter, sama seperti Magister Manajemen. Jadi sebelum masuk kuliah, biar dia nggak roaming gitu ya, ada namanya matrikulasi. Kita tawarkan 3 mata kuliah, pengantar hukum Indonesia, sama sistem hukum Indonesia, terus sama hukum acara dan hukum administrasi. Tapi kalau misalnya yang sudah kuliah S1-nya hukum, mungkin biar untuk mempergiat lagi pas masuk kuliahnya, itu mata kuliah yang semester 1 bisa dibaca-baca lagi. Oke, kalau dari pendapat dari Pak Robin sendiri atau Bu Yati sendiri gitu ya, kalau misalnya ke jenjang S2 itu menurut Pak Robin dan Bu Yati itu susah nggak sih gitu? Kalau untuk S2 kalau menurut saya sih lebih mudah daripada S1 ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat untuk kuliah S1 itu, untuk menyelesaikannya S1 itu kita butuh waktu 3,5 tahun, atau misalnya 4. paling cepat 7 semester lah. Itu pun kalau misalnya paling cepat. Kalau normalnya kan sekitar 4 tahun ya. Nah sementara kalau untuk S2 itu kita normalnya itu adalah 2 tahun, tetapi kita di program S2 UIB, MM maupun MH, nah itu kita bisa menyelesaikannya dalam 1,5 tahun atau misalnya 18 bulan. Jadi waktunya itu tidak terasa gitu, sebentar saja sudah lewat gitu. Kalau dari Bu Yati gimana? Kalau ditanya sulit dan nggak sulitnya ya, kebetulan maksudnya saya juga flashback pengalaman sendiri ya. Dan saya juga bukan dari orang yang background akademiknya cum laude 3,9 IPK S1-nya. Jadi kayak sebenarnya mungkin mau melanjutkan S2 kayak mikir-mikir juga gitu ya. Bisa nggak ya nih gitu ya. Tapi ternyata memang sambil dijalani saja gitu ya, mengikuti kurikulum yang ditawarkan gitu ya. Apalagi di UIB itu S2-nya dari semester 1 itu udah dikenalin, tadi Pak Robin sempat nyebut juga namanya metodologi penelitian. Jadi yang jadi momok atau kekhawatiran untuk kuliah S2 adalah bisa nggak ya nulis tesis. Kalau skripsi kan mungkin dulu skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu kan. Masa tesis mau juga tesis yang baik adalah tesis yang selesai gitu kan. Jadi itu tinggal dijalani dengan seiring waktu. Kalau mudah dan sulitnya itu balik lagi ke niat masing-masing. Tapi kalau buat saya ya 80% masih bisa lah dijalanin S2-nya. Oke. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa banget ya, sangat jelas sekali dari pakarnya langsung gitu ya buat jenjang S2 gitu ya, dari Magister Manajemen dan Magister Hukum. Oke, kalau kita mungkin bertanya mungkin sedikit lebih dalam sedikit gitu ya. Kalau mengenai kurikulum nih Pak Robin dan Bu Nur Hadiati gitu ya, atau pembelajarannya sendiri kalau di S2 gitu ya. Itu bagaimana?
Dan setelah itu ada nggak sih perbedaan kurikulum dari S1 dan S2 misalnya sama-sama di UIB manajemen sama manajemen, S1-nya manajemen, S2 manajemen, S1-nya hukum, magisternya hukum gitu ya. Apakah ada suatu perbedaan kurikulumnya atau pembelajarannya seperti itu? Oke. Ya, jadi kalau untuk pembelajaran di S2 itu sedikit berbeda dengan di S1 seperti itu ya. Kalau S1 itu kan kita cenderung lebih pasif seperti itu. Kemudian kalau kita di S2, nah itu kita harus lebih aktif yang pertama. Nah yang kedua itu lebih banyak kita studi kasus. Jadi kita melihat kasus-kasus di perusahaan, kita bedah kasus seperti itu. Kemudian analisa, kemudian presentasi seperti itu. Jadi perbedaannya mungkin kalau nama mata kuliahnya mungkin bisa sama ya. Misalnya manajemen pemasaran internasional di S1 sama di S2. Nah, tapi pendekatannya itu yang berbeda. Nah, kalau di S2 kita lebih praktikalnya seperti itu, lebih banyak praktikalnya. Dan dosen-dosen di S2 itu juga tidak semuanya itu dosen akademisi. Nah, artinya ada 50% itu dosen akademisi, 50%-nya itu adalah dosen praktisi. Dan dosen praktisi kita itu tidak hanya yang ada di Batam saja atau di Kepri saja, tetapi juga dosen-dosen praktisi kita itu juga ada berasal dari Jakarta seperti itu. Jadi memang pengalaman mereka itu sangat banyak gitu, sehingga juga bisa berbagi kepada mahasiswa. Jadi kita tidak hanya kuliah akademiknya saja, tetapi kita juga dapat ilmu praktisnya itu seperti apa. Nah mungkin itu sedikit perbedaan antara kita kuliah di S1 sama kita kuliah di S2. Oke. Baik, terima kasih Pak Robin. Selanjutnya Bu Nur. Kalau saya gitu ya, kan saya sama Pak Robin tuh sering banget tadi bilang kalau S1 tuh lebih general, S2 itu lebih mendalam gitu ya. Apalagi tadi Pak Robin bilang mungkin bisa aja nama mata kuliahnya sama, tapi pasti sudut pembahasannya lebih beda. Nah di hukum itu di fakultas di ilmu hukum gitu ya, di S2 itu juga demikian gitu. Jadi ada nih di semester satunya di UIB nama mata kuliahnya sosiologi hukum. Nah itu kan di S1 juga sudah dapat. Tapi ketika bicara sosiologi hukum di S2 dengan dosen yang praktisi gitu ya, yang kita tempatkan, kita lebih banyak diskusi dengan fenomena masyarakat dan isu terkini. Kemudian di UIB itu juga ada nama mata kuliah di tiap peminatan tuh seminar isu. Jadi kalau di kebijakan publik, seminar isu kebijakan publik. Kalau di bisnis, seminar isu hukum bisnis. Kalau di kesehatan, seminar isu hukum kesehatan. Jadi lebih banyak diskusinya gitu ya. Dibanding dengan materinya. Bahkan misalnya mahasiswanya yang sudah bekerja gitu, bawa kasusnya ke situ didiskusikan bareng-bareng penyelesaiannya seperti apa. Jadi itu sih, sama juga ada satu mata kuliah lagi yang namanya juga sama, politik hukum. Di semester di S1 itu udah dapet, tapi biasanya masuk di dalam pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia paling cuma satu pertemuan dibahas. Tapi kalau di S2 itu sampai 16 sesi dibahas tentang politik hukum. Kayak jadi, gitu sih. Misalnya satu mata kuliah itu ya, dia akan diulas makin mendalam. Iya, jadi gitu di ya. S2 tuh lebih banyak diskusinya gitu diskusinya. Ya daripada mungkin materinya. Kalau kita mungkin di S1 mungkin lebih banyak gitu ya, kalau kita dikasih materi sama dosen teori-teori langsung belajar basic gitu ya. Tapi kalau kita di S2 udah belajar tentang praktek gitu ya. Karena memang kebetulan untuk kebutuhan S2 itu memang kebanyakan dari teman-teman yang sudah bekerja. Nah selanjutnya pertanyaan saya, kalau misalnya nih ada anak S1 yang udah lulus nih program sarjananya gitu ya. Nah selanjutnya menurut Pak Robin dan menurut Hadiyati gitu, mereka kan udah dapat pekerjaan nih gitu ya. Apakah menurut Bapak dan Ibu gitu ya, apakah penting melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 walaupun mereka misalnya sudah dapat pekerjaan nih kayak gitu? Oke. Nah untuk menjawab penting atau tidaknya mengambil S2, nah kita bisa melihat tren sekarang gitu ya. Kalau kita flashback ya, misalnya belasan tahun yang lalu, nah mungkin ketika kita lulusan S1 kita punya gelar sarjana, mungkin kita bisa berbangga, ijazah kita itu di atas diploma 3 seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat kondisi saat ini atau kebutuhan yang di masa yang akan datang, nah S1 itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena semua orang sudah punya gelar S1. Nah, apa yang membedakan kita dengan orang lain? Nah, salah satunya itu adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, karena apa? Tidak semua orang itu bisa melanjutkan ke jenjang S2 seperti itu. Nah, ketika kita mampu, kita bisa menjalankan pendidikan S2, nah artinya kita punya
daya tawar yang lebih tinggi. Kita punya keunikan dibandingkan orang-orang lain. Nah, kalau ditanya S2 sambil sudah punya kerja, kenapa harus S2 lagi seperti itu? Nah, sama halnya dengan teman-teman yang udah kerja S1. Nah, kenapa ambil S1 kalau sudah punya pekerjaan? Nah, kan itu juga sama seperti itu. Jadi intinya lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi. Betul. Oke. Kalau dari Bu Nur sendiri gimana, dari Bu Nur Hadiah? Kalau daya tawar itu bisa saya ilustrasikan gitu ya, dengan S1 misalnya dia cuma bisa buka satu pintu. Tapi dengan S2 dia bisa buka pintu lain lagi untuk masuk ke rumah. Kenapa jalannya lebih gede. Nah, saya kasih ilustrasi misalnya gini nih. Ketika ada formasi lowongan pekerjaan. Nah, dia masuk nih, udah kerja. Posisinya dengan ijazah S1 dia jadi legal staff. Tapi kemudian untuk bisa naik jabatan gitu ya, dia pasti akan diminta dulu sama tempat kerjanya antara kamu S2 dulu deh gitu, baru bisa jadi legal manager. Atau tapi tidak menutup kemungkinan ternyata tiba-tiba datang nih ada satu orang yang udah S2 datang masuk ngelamar kerja langsung jadi legal manager. Jadi kayak lebih terbuka gitu loh Pak kesempatannya untuk bisa menempuh jenjang karir. Jadi intinya kalau kita dapat sendiri ya mungkin dari pendapatnya Pak Robin dan Bu Nur gitu ya. Jadi kalau untuk jenjang S2 itu sangat penting ya intinya ya. Untuk apa? Salah satunya untuk menunjang karir kalian gitu. Misalnya walaupun kalian udah lulus S1 nih, terus udah kerja juga gitu ya. Nah terus ada apa lagi sih keuntungannya kalau lanjut ke S2? Itu bisa untuk ke jenjang karir kalian kayak gitu. Misalnya di perusahaan kalian update ilmu gitu ya ke jenjang S2, nanti kalian akan diperhitungkan nih untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi atau bisa mendapatkan jabatan-jabatan yang memang strategis gitu. Mungkin saya tambahin sedikit. Boleh, kalau untuk S2 selain kita untuk meningkatkan skill kita, nah itu juga menjadi salah satu tempat untuk kita mencari networking seperti itu. Jadi untuk memperluas networking kita. Nah, kita kalau bekerja itu kan tidak hanya kita sendiri aja gitu ya. Kita kan juga pasti harus berurusan dengan orang-orang lain atau dengan lingkungan yang lebih luas seperti itu. Nah, salah satunya dengan kita kuliah S2, nah kita kenal dengan teman-teman kita yang kuliah S2, nah tapi punya mungkin posisi di perusahaannya itu lebih tinggi seperti itu. Sehingga jejaringan kita itu juga bisa lebih luas seperti itu. Nah, itu juga menjadi salah satu manfaatnya juga ketika kita mengambil program S2 seperti itu. Dan untuk program S2 di UIB baik di MM atau MH, nah teman-teman juga tidak perlu khawatir karena apa? Kita juga sudah terakreditasi ya, terakreditasi. Dan untuk kalau misalnya teman-teman yang nanti kepikiran setelah S2 mau melanjutkan jenjangnya ke S3, nah itu juga sangat memungkinkan. Seperti itu. Jadi nggak mungkin ya Pak kalau misalnya mau lanjut ke S3 kok dia belum S2 gitu ya, dari S1 betul. Langsung S3 itu nggak bisa gitu ya. Atau misalnya diragukan, oh ijazah S2 UIB beneran nggak gitu. Nah, sudah terbukti banyak dari alumni S2 itu untuk melanjutkan ke jenjang S3 seperti itu. Karena memang kita memiliki kepentingan tersendiri gitu ya Pak. Mungkin kita itu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Yang jelas nilai kalian akan lebih tinggi gitu ya dibanding mungkin teman-teman kalian yang mungkin baru lulusnya sarjana misalnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi sangat seru pembahasannya ya Pak Robin dan Bu Nur gitu ya. Luar biasa sekali. Lalu ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya ada nggak sih Pak jaminan Pak kalau kita itu lanjut ke jenjang S2 gitu ya Pak, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang atau di masa depan gitu setelah mereka tuh update ilmu kayak gitu. Nah, kita berbicara kalau misalnya kita mengambil S2. Nah, S2 itu kan ada tipe orang juga bermacam-macam ya. Ada yang memang cuma mengambil S2 sekedar yang penting saya punya gelar gitu supaya nama saya tuh panjang gitu kan ke belakang gitu kan. Ya. Nah, ada yang memang mengambil S2 itu karena untuk meningkatkan ilmunya, kompetensinya, baik itu hard skill maupun itu soft skill. Nah, jadi balik lagi ke mahasiswanya. Nah, kalau memang motivasinya itu tidak sesuai, ya hasilnya itu juga tidak akan maksimal. Tetapi kalau memang tujuannya mengambil S2 itu adalah meningkatkan kompetensi, nah itu begitu lulus itu hasilnya itu akan
terlihat seperti itu. Iya, berarti memiliki jaminan ya Pak ya. Iya. Lebih baik ya Pak. Iya. Iya, oke. Wah, luar biasa sekali. Dari Bu Nur gimana Bu Nur? Kalau dari saya, ya itu kan kembali lagi ke orangnya ya. Tapi saya kasih case nih, jadi kasih contoh. Tadi Pak Robin kan bilang di S2 itu selain membuka jenjang karir kita untuk bisa lebih naik daya tawar kita di masyarakat, juga jaringan. Nah, jadi kalau misalnya di Fakultas Hukum di S2 kan ada nih namanya pendidikan khusus profesi advokat yang bisa diambil setelah dia sudah S1. PKPA ya. Nah, PKPA namanya. Terus mereka ketemu di satu kelas S2. Akhirnya mereka bentuk law firm sendiri. Dan kemudian menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi kayak sebesar itu dampak untuk bisa S2 selain buat diri sendiri juga bisa buat orang lain dan sangat terasa. Itu yang jadi kayak bisa juga tukar sharing informasi. Kamu kan dok, misalnya yang hukum kesehatan ya saya cerita. Satu dokter di Rumah Sakit Elizabeth, satu di Puskesmas Tiban Baru. Otomatis kan yang Puskesmas butuh ilmu yang lebih banyak dari yang rumah sakit. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya cerita tentang jaminan. Ada jaminan nggak ya? Nah, kembali lagi ke orang tersebut mau nggak memanfaatkan kesempatan yang ada. Oh, oke. Wah, luar biasa sekali ya dari Bu Nur dan Pak Robin. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan. Mungkin saya kebanyakan tanya gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Mungkin setelah ini dari yang lain mungkin takutnya bosan gitu ya kalau saya yang tanya mulu gitu ya. Nanti mungkin akan disiapkan mungkin nanti untuk pertanyaannya ya dari teman-teman. Silakan teman-teman yang mau tanya gitu ya di live stream IG ini atau podcast kita gitu ya. Silakan yang mau tanya boleh klik di room chatnya ya di podcast UIB gitu ya. Ini pertanyaan saya terakhir ya. Jadi kira-kira Pak, untuk profesi ya atau pekerjaan yang kira-kira sesuai dengan gelar S2 itu yang paling tepat tuh kira-kira apa sih Pak Robin dan Bu Nur? Mungkin di MM atau di MH itu kira-kira profesinya itu kira-kira tepat apa? Oke, kalau untuk profesi karena di S2 Magister Manajemen itu sifatnya itu lebih general, jadi itu tidak ada batasannya ya, misalnya hanya untuk yang khusus gitu seperti itu. Nah, tetapi kita lebih general, artinya di semua bidang itu juga bisa tercover. Nah, termasuk salah satunya itu kita punya konsentrasi manajemen pendidikan. Nah, jadi untuk teman-teman yang dari sekolahan, kepala sekolah atau misalnya guru, nah itu juga sangat memungkinkan untuk bisa mengambil S2 seperti itu, S2 di Magister Manajemen karena kita menyediakan peminatan untuk pendidikan seperti itu. Nah, jadi untuk Magister Manajemen sendiri itu semua profesi itu juga bisa tercover seperti itu. Jadi tidak terlalu kaku seperti itu. Jadi sangat gitu sangat welcome untuk semua bidang profesi. Fleksibel gitu ya. Ya. Oke. Lalu dari Bu Nur gimana Bu? Kalau di Magister Hukum justru kebalikannya. Kalau manajemen general, tapi kalau biasanya yang ngambil Magister Hukum tuh dia sudah punya preferensi kekhususan. Jadi contoh misalnya guru dia ngambil Magister Hukum, pasti dia backgroundnya ngajarnya di sekolah kalau nggak pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, pendidikan sejarah, geografi, ilmu sosial lah. Terus juga sama dengan misalnya sudah jadi pengacara atau misalnya pegawai negeri sipil. Nah itu kan butuh buat penyetaraan gelar atau misalnya dia pengusaha juga atau misalnya wira swasta juga banyak yang mengambil untuk bisa mengembangkan usahanya sendiri seperti itu. Jadi kayak memang mungkin semua bisa mengambil S2 hukum, tapi kalau dipetakan beberapa profesi khusus rata-rata itu yang ada di S2 Magister Hukum UIB itu pasti kalau nggak dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian, pengacara, pegawai negeri sipil itu yang paling banyak. Oke. Jadi kalau tadi kita lihat ya intinya kalau dari Magister Manajemen itu dia tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dia itu harus dari sini gitu. Karena Magister Manajemen itu sangat fleksibel. Di segala lini pekerjaan dia bisa masuk gitu. Kalau di prodi Magister Hukum mungkin kebanyakan itu yang join adalah mungkin dari PNS ya, mungkin dari kejaksaan gitu ya atau kehakiman ya. Yang mungkin berhubungan dengan hukum. Kalau dokter itu karena di UIB sendiri itu dia punya spesialisasi ya atau apa program peminatan. Iya, hukum kesehatan. Ya, peminatan yaitu hukum kesehatan gitu. Oke, kalau di sini apakah ada pertanyaan dari nanya? Ada ya? Oke. Coba kita cek pertanyaannya. Yang pertama, S1 itu berapa tahun di UIB? Oh, mungkin ini nggak ikut Pak waktu di awal-awal. S1. Iya, oke. S1 ya. S1. Kalau untuk S1 di UIB rata-rata itu 3,5 tahun. Seperti itu, jadi 7 semester itu bisa lulus.
Nah, sementara kalau untuk di S2, nah itu 1,5 tahun itu sudah bisa lulus atau 18 bulan seperti itu. 15 bulan. Ya, jadi itu sedikit perbedaan antara ketika kuliah di S1 sama kuliah di S2. Oke. Kalau dari Bu Nur, mungkin dari hukum itu sama atau beda, Bu? Sama. Ya? Apalagi Oke. kan kita sama-sama ilmunya mungkin lebih banyak tekstual ya, seperti itu daripada yang kayak orang sains kan meliti praktikum segala macam. Cuman kalau di IB itu menariknya ada fast track ya Pak Robin ya. Jadi S1-nya bisa udah selesai sidang langsung kuliah S2. Oke. Jadi lebih cepat masa Lebih kuliahnya. cepat ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman ya yang udah join podcast di UIB Podcast ya. Yang kedua, pembelajaran untuk S2 ya masih online atau tatap muka? Kalau hingga saat ini tuh bagaimana Pak sistemnya Pak untuk pembelajaran? Oke, untuk saat ini kita masih online ya seperti itu. Nah, tadinya kita memang ada rencananya mulai semester genap ini untuk offline seperti itu. Nah, tetapi tidak sangka tiba-tiba Omikron itu muncul dan jumlah kasusnya itu meningkat kembali gitu ya. Iya, jadi mau tak mau sekarang kita masih kembali kepada online seperti itu untuk pembelajarannya. Ya, tapi karena di S2 itu jumlah mahasiswanya itu kan tidak sebanyak di S1 seperti itu. Nah, jadi kita juga ada merencanakan untuk tatap muka terbatas seperti itu. Misalnya dalam satu semester 2 kali untuk ke kampus secara bergantian seperti itu. Itu kira-kira di pertemuan keberapa Pak biasanya kalau seperti itu Pak? Mungkin. Biasanya itu sebelum UTS dan sebelum UAS seperti itu. Ya. Itu biasanya kalau offline itu nanti dosennya datang ke sini gitu ya dan mahasiswa ke sini itu dalam satu kelas gitu ya Pak ya? Oh iya, tapi kita ruangannya itu ruangan terbuka seperti itu. Ya, jadi kita juga tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Jadi nggak perlu takut teman-teman ya kalau nanti misalnya teman-teman kuliah di UIB gitu ya, nggak perlu takut kalau nanti misalnya terpapar COVID gitu, karena kita di UIB sendiri sudah menggunakan protokol kesehatan gitu ya. Karena kalau kita masuk ke UIB kita harus scan barcode peduli lindungi ya, dan nanti juga di kelas juga nanti dibagi, dipecah-pecah gitu ya, nggak dalam satu gerombolan yang bareng gitu atau yang gerombolan yang sama gitu. Kalau dari Bu Nur gimana Bu Nur? Sama untuk S2 di Magister Hukum itu juga masih online gitu ya. Ini kita podcast aja pakai masker ya hari ini karena protokol kesehatan. Karena Omikron lagi tinggi nih. Iya, jadi ada juga rencana untuk tatap muka, yaitu kita rencanakan di sebelum UTS atau sebelum UAS jika memungkinkan. Biar tuh kalau online kan mungkin kadang-kadang mata sakit ya, apalagi yang banyak S2 tuh kadang sudah lanjut usia, maksudnya lebih di 20 tahun ke atas lah gitu. Jadi kalau lihat komputer lama-lama kan mulai pusing gitu. Nah, jadi adanya pertemuan offline itu kalau misalnya memungkinkan sesuai dengan protokoler kesehatan itu untuk meresume semua materi yang sudah mereka dapat. Jadi bisa lebih diskusinya lebih mendalam. Ada rencana tapi sekarang masih online. Sekarang masih online ya Bu ya. Oke. Karena memang mengingat ya kita lagi angka COVID kita itu memang sedang tinggi. Di Batam sendiri memang sedang tinggi gitu ya. Mungkin nggak cuma di Batam ya Pak Robin dan Bu Nur ya, mungkin di Jakarta ya. Mungkin di daerah lain juga memang Omikron sedang tinggi nih teman-teman gitu. Jadi kita untuk perkuliahan kita masih online. Gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, dosennya tuh apa namanya? Oh, apakah di WIB hanya ada 2 jurusan S2 di WIB? Apakah MH atau MM atau ada lagi sih Bu atau Pak gitu? Ya, untuk sementara kita masih baru ada 2 gitu ya, Magister Hukum sama Magister Manajemen untuk program S2-nya. Jadi kita belum menambah program studi baru. Oke. Kira-kira ke depan tuh akan ada lagi nggak Pak? Kira-kira. Mudah-mudahan. Nanti yang ngisi podcast jadi rame Pak. Magister Hukum, Magister Manajemen, terus ada lagi magister-magister lain. Kita konferensi meja bundar jadinya. Iya, cukup kalau kita cuma ini konferensi meja setengah gitu ya. Mungkin bisa ditunggu aja kali ya kalau misalnya buka peminatan lagi, buka magister lagi. Ada lagi pertanyaannya? Untuk jalur fast track ya, apakah tetap 1,5 tahun gitu ya? Apakah biayanya sama dengan jalur yang umum? Oke, kalau untuk biaya itu jelas pasti berbeda gitu ya antara fast track sama yang regular seperti itu. Nah, untuk biaya mungkin bisa lihat di website ya. Website ya. Di website ada ya. Di website ada. Kalau untuk waktunya itu memang bisa lebih cepat, jadi kira-kira juga memang 1,5 tahun, tapi sebelum
sebelum teman-teman lulus dari S1, nah itu sudah bisa ikut untuk kelas S2-nya seperti itu. Jadi akan lebih cepat gitu nggak sih Pak maksudnya? Dan kayaknya kalau fast track itu biayanya lebih murah atau lebih mahal Pak? Atau sama aja gitu? Biayanya lebih murah. Pasti lebih murah Ya, Pak, ya? pastinya lebih murah. Oke. Ya, hampir setengahnya. Oke, kalau fast track itu apakah dari S1 anak IB harus atau misalnya dari S1 lain masuk di program kita S2 itu namanya fast track gitu? Tidak bisa, Nggak karena bisa, ya, Pak? untuk fast track itu kita memang mengkhususkan untuk alumni UIB. Wah, gitu. Jadi Ya, salah dan satu memang keuntungan ya, Pak, ya? Ya, betul. Dan memang itu juga harus ketika teman-teman sekarang semester 7, nah itu bisa daftar untuk fast track. Tapi kalau teman-teman nanti sudah lulus, sudah kerja 1 tahun, 2 tahun, nah itu Nggak bisa. masuk fast track lagi, Nggak nggak bisa bisa. fast fast track lagi. Ya, Udah berhenti seperti itu. sekolahnya. Oke. Iya. Itu daftarnya tuh di semester 6 atau di semester 7 Pak ketika dia udah lulus atau sebelum lulus gitu Pak? Di semester 7. 7. Oh semester 7 ya Pak? Iya, semester 7. Oke. Ketika mereka sudah semester 7 udah bisa tuh teman-teman buat daftar ke jenjang S2, mau magister manajemen atau magister hukum silahkan. Gitu ya buat teman-teman yang mau join ya silakan ambil program fast track karena keuntungannya apa? Biayanya lebih murah gitu ya dibanding S2 kalau kalian daftar lulus setelah kalian sudah bekerja nih 1 tahun baru kalian ambil S2 di UIB gitu. Iya. Ada lagi dari pertanyaan dari teman-teman? Saya nambahin dikit yang Boleh, fast track. boleh. Ada benefitnya lain nih selain satu kan biaya ya lebih murah kalau buat teman-teman yang nonton nih dari WIB gitu kan. Iya. Jadi dari S1 daripada saya nunggu sambil ijazah segala macam udah langsung aja habis sidang langsung daftar. Daripada nunggu Iya, gitu ya, daripada Pak? nunggu Oh, satu. oke. Terus tadi kan 2 biaya juga udah dijelasin. Nah, 3 itu ini kalau mata kuliahnya namanya sama. Nah, jadi misalnya pas kalau di magister hukum tuh misalnya gini, ada mata kuliah penyusunan kontrak. Oke. Udah diambil nih juga di pas di S1, penyusunan kontrak juga. Terus ternyata mungkin nasib kali ya di S2 udah sibuk kerja gitu kan, nilai yang penyusunan kontraknya jadi mungkin nilainya B+. Oke. Tapi pas dia S1 nilainya A gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan untuk menaikkan nilai dia yang di S2. Oh, dari S2. Ada beberapa mata kuliah yang bisa disetarakan untuk kasus anak-anak fast track. Oke. Jadi kalau misalnya ada anak yang misalnya di S2 hukum, ada yang ambil hukum pidana, Iya. terus ntar di S2 ada hukum pidana Pidana lagi, juga, ya kan? nah. Ini kalau misalnya kalian teman-teman tuh ngambil S2-nya tuh mata kuliah yang sama-sama hukum pidana, itu wajib ngambil atau hanya penambahan nilai saja? Oh, tetap wajib ngambil Wajib karena kan ngambil. diskusi lebih mendalam. Oke. Tapi nanti pas ternyata dilihat nilainya kita kan nggak tahu ya, mungkin ada kesibukan, Iya. belajarnya jadi nggak sesemangat kayak S1. Iya. Dilihat lagi transkripnya, tapi S1-nya dia, Dia lebih bagus. Oh, dia A. jadi bisa Terus jadi pertimbangan. Kalau S2 akan jadi A lagi atau bisa turun? Turun nggak mungkin. Nggak mungkin. Naik mungkin. Ya. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya di salah satu mata kuliah di S1 dia dapat nilainya B gitu ya. Terus nanti kalian ambil S2, ketemu mata kuliah yang sama. Jadi kalian misalnya jangan takut gitu. Misalnya kalian tuh akan dapat nilai yang di bawah dari B gitu ya. Iya. Takut dapat C nggak mungkin karena minimal kalian dapat B. Syukur-syukur malah kalian nanti dapatnya nilainya A gitu Iya, ya. itu Iya. untuk fast track. Untuk fast track aja Ibu ya? Untuk fast track aja. Oke, jadi itu salah satu keuntungan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang nanti udah semester 7 nih mungkin bingung gitu ya daripada hanya bekerja aja pengen lanjut nih dikit lagi gitu ya 1,5 tahun ke jenjang S2 dapat gelar S2 gitu ya bisa nanti ngambil fast track ya Iya. Pak Robin dan Bu Nur ya. Oke. Dan kira-kira untuk pendaftaran sendiri Pak itu sudah mulai buka atau belum untuk S2 sendiri? Sudah, pendaftaran kita sudah mulai buka. Nah, untuk angkatan baru, nah itu kita akan mulai di bulan April. Oh, bulan April. Ya, Oke. seperti itu. Sekarang bulan Februari. Ya, jadi kita udah buka dari 20 Desember. Oh, 20 seperti itu. Kita sudah buka untuk pendaftaran untuk perkuliahan di semester genap ini. Ya. Oke, dari Bu Yati ada tambahan? Karena ini kan lagi masa pendaftaran nih, terus juga bentar lagi kan nanti kita ada seleksi masuk ya gitu ya. Nah, tadi sebenarnya selain fast track tuh ada satu hal lagi yang menarik dalam proses pendaftaran Apa tuh, Bu? UIB. Jadi kita itu ada kelas kerjasama Pak. Jadi kalau misalnya anggaplah nih mungkin saya anggaplah dari pemerintah Kota Batam nih. Iya. Saya ajak 5 orang atau 10 orang teman saya gitu. Oh, oke. Bareng-bareng nih, ayolah kita kuliah S2. Kuliah bareng gitu ya? Iya, kuliah bareng. Bikin perjanjian kerjasama. Nah, itu ada potongan biaya. Berapa Bu kalau boleh tahu biaya Seingat potong? saya sekarang 10 juta ya Oh, kalau oke, belum berubah 10 ya. juta. Jadi kan enak tuh bisa ngatur satu kelas, jadwalnya sama, dapat potongan biaya pula. Itu ada kelas kerjasama di S2. Luar biasa banget ya Bu. Mungkin yang sekarang sudah berjalan itu apa ya Bu? Ke dinas apa Bu yang sudah berjalan? Untuk- Magister manajemen.
Kalau di Yang MH, potongan biaya itu? kalau di MH yang udah jalan itu sama Kemenkumham Pak. Kemenkumham, Ada ya. Kemenkumham udah, sekarang juga sama Peradilan Tata Usaha Negara sedang usaha untuk dijalankan. Oh oke. Kalau dari Magister Manajemen? Kalau magister manajemen itu kita dari beberapa pemda-pemda itu kita sudah ada kerjasama, jadi mereka juga dapat potongan uang kuliah 10 juta seperti Kalau itu. dari Dinas Pendidikan mungkin ya Pak Ya. ya? Mungkin ya. Oke, jadi itu luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman nih mau lanjut ke jenjang S2 gitu ya, punya teman 5 orang gitu ya, pengen dapat potongan bisa. Potongannya berapa? 10 juta gitu ya. Yang penting kalian nanti bisa buat ya kerjasama MOU mungkin dengan instansi kalian. Misalnya kalian kerjanya di mana, di Pemko Batam tadi misalnya kayak Bisa. gitu. Misal satunya contohnya gitu ya. Nanti kita kerjasama, setelah itu nanti kalian masuk ke kelas itu ya. Dan nanti mungkin harusnya kalian biaya total tuh kalau S2 itu 50 juta ya Bu, Sekitar ya? 50. Sekitar Ya. 50 juta. Jadi 40 juta kan Jadi bandnya. 40 juta. Karena potongan 10 juta ya Bu ya. Jadi yang habis nonton podcast ini langsung ngomong ke atasannya gitu. Pak, kita bikin perjanjian Iya, oke, kerjasama sama WIB. Ya, Biar- kemarin kita juga di batch yang sebelumnya itu juga kita ada kerjasama dengan Jasara Harja. Jadi itu juga teman-teman yang dari stafnya Jasara Harja itu mengambil program Magister Manajemen. Nah itu juga dapat potongan 10 juta seperti itu. Oke dah, itu salah satunya. Jadi untuk masalah kerjasama sendiri gitu ya. Jadi kita bukan hanya omongan doang gitu ya, tapi ternyata kita sudah menjalankan gitu ya dengan salah satunya mitranya yaitu Jasara Harja gitu yang sudah melakukan kerjasama dengan Magister Manajemen dan hukum juga nggak? Iya, hukum adanya dari saya agak lupa kalau data mahasiswa. Kita ya? PTUN, Peradilan Tata Usaha ya, Negara. PTUN ya, PTUN itu sudah ada kerjasama dengan Magister Hukum gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi? Untuk dosennya, asalnya dari mana aja? Apakah ada yang dari Batam? Oh. Oke, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk di Magister Manajemen itu sendiri, nah dosennya itu sebagian itu dari Batam, nah sebagian itu dari Jakarta seperti itu. Jadi kombinasi untuk dosennya ada dosen akademisi, ada dosen praktisi seperti itu. Jadi kita di S2 di Magister Manajemen itu pembelajarannya lebih fleksibel. Jadi tidak hanya semuanya itu dosen akademisi, tapi kita juga ada dosen praktisi dari Batam sama dari Jakarta. Seperti itu. Oke, kalau dari MH sendiri Bu, itu untuk dosennya itu dari mana aja sih? Kombinasinya sama seperti Magister Manajemen. Ada yang dari luar Batam dan ada dari Batam. Nah, kalau biar bisa terbayang gitu ya, saya sebutin kalau dosen kita dari Batam tuh salah satunya misalnya Pak Dr. Ampuan Situmoyang dari Khas Law Firm. Mas Loko. Beliau Terus itu berarti praktisi ya Bu, ya? praktisi. Sebagai apa Bu kalau boleh tahu? Selain pengacara, itu juga beliau penasehat hukum dari kantor dagang Kadin. Oh, Kadin. Dari Nah, Batam ya Bu ya? Itu yang dari Batam nih salah satunya. Oke. Terus yang dari luar Batam itu ada Bu Elsa Syarif, Oh ya, sorry. pengacara. Pengacara Itu salah satu konten. contoh. Tapi kalau misalnya mau lihat nama-nama dosen, bisa lihat di website kita ya Pak Abdur ya. Ya. Itu kan ada banyak. Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup ya? Oh, oke. Mungkin karena ini juga sudah mengingat waktu ya Pak Robin dan Bu Nur ya. Jadi akan saya tarik kesimpulan dulu ya untuk podcast pada sore hari ini gitu ya. Mungkin yang pertama sebagai generasi muda ya kita akan mendapatkan keuntungan gitu ya jika kita melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Yang pertama kita akan mendapatkan lulusan S2 itu memiliki pengetahuan yang akan lebih mendalam gitu ya. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan riset ya serta analisis yang tinggi gitu. Lalu yang ketiga, kita akan memiliki koneksi yang luas yang tadi seperti Pak Robin katakan tadi ya untuk masalah koneksi, dan Bu Yati juga tadi bilang gitu ya, misalnya tadi kayak salah satu bisa membuka law firm bersama-sama dan lain sebagainya gitu ya. Lalu adanya kuliah S2 itu menjanjikan karir yang lebih baik gitu ya. Lalu ada lagi lulusan S2 itu akan memiliki pola pikir yang lebih matang gitu dibanding teman-teman yang mungkin masih di jenjang S1 misalnya seperti itu. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih untuk pembicara kita. Oh, oke. Total sebelum itu ada pertanyaan lagi ya ternyata. Oke. Sebelum Terakhir ya, kayaknya ini penting nih. Total buat kebayangan. SKS di S2 gitu. Itu berapa SKS sih, Pak? Oke, kalau untuk di Magister Manajemen itu totalnya 36 SKS. Nah, itu termasuk tesis. Jadi kalau untuk mata kuliah itu totalnya 30 SKS 30. dan tesis 6 SKS. Jadi total 36 SKS. Oh, oke. Kalau di Magister Hukum itu kita 30 yang wajib diambil di 36 sama kayak Magister Manajemen. Jadi
ada 6 untuk tesis. Tapi kita juga ada 3 mata kuliah pilihan. Jadi mungkin totalnya bisa jadi 39. Oh, gitu. Nggak sebanyak S1, malah S1 144 kan untuk Ya. syarat lulus, kalau S2 30. Jadi 30-an cukup lah ya, 2 tahun cukup ya Bu, 2 nggak tahun akan cukup. lebih ya. Satu setengah. sudah Setengah. cukup. Iya. Asalkan memang rajin ya Pak. Iya. Nulisnya kayak gitu. Tenang aja, jadi teman-teman nanti akan didampingi kok sama Pak Robin, sama Bu Nur juga ya, untuk nanti teman-teman misalnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2. S2-nya di mana? Di UIB tentunya, gitu ya. Lalu sudah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Cukup? Oke. Kalau cukup saya ucapkan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Robin dan Ya, Bu terima Yati kasih. Terima kasih. yang sudah memberikan insight tentang pentingnya pendidikan S2 ya. Semoga bisa menjadi gambaran dan referensi teman-teman nih yang masih bingung ya untuk melanjutkan pendidikan S2 atau tidak gitu ya. Kemudian kita masih membuka pendaftaran ya untuk jalur beasiswa tahun ajaran 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022 gitu ya. Pendaftaran online di mana? Di website kita. Di mana? Di pendaftaran.uib.ac.id gitu ya. Ujian saringan masuk akan diadakan di tanggal 3 April 2022. Oke, akhir kata saya Abdur, saya mohon pamit undur diri. Jangan lupa ya follow akun Instagram kita. Lalu subscribe ya akun YouTube kita di UIB Channel ya untuk menikmati podcast-podcast kita selanjutnya. See you on the next podcast. Thank you. Bye-bye.